Tulisan ini saya rangkum dari perjalanan hidup saya, dan juga berbagai ceramah, pengajian yang sudah sering saya ikuti, serta konten-konten yang saya ikuti. Berbagai keterangan pemuka agama seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Khalid Basmalah, Habib Jafar Hussein, Quraisy Shihab, Guru Gembul, serta banyaknya pengajian yang saya ikuti dengan berbagai pemuka agama yang tidak bisa saya sebutkan. Sebagai orang yang kurang beruntung, buku adalah sesuatu yang mahal saat ini, karena itulah saya tak memiliki banyak buku. Kita mengenal berbagai nama agama: Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Yahudi, Konghucu, Zoroaster dan lain sebagainya. Apakah itu agama? Agama atau ageman itu adalah sebuah petunjuk untuk kehidupan manusia yang lebih baik. Agama ada untuk mengatur kehidupan manusia supaya kehidupan manusia menjadi terarah dan teratur. Dalam agama, kita meyakini bahwa ada Sang Pencipta alam semesta beserta isinya, termasuk juga kita yang kita sebut sebagai Tuhan. Dalam agama dan kepercayaan, kita tentu mengenal istilah teologi atau ketuhanan. Secara teologi, keyakinan manusia ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Kita mengenal berbagai nama agama: Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Yahudi, Konghucu, Zoroaster dan lain sebagainya. Apakah itu agama? Agama atau ageman itu adalah sebuah petunjuk untuk kehidupan manusia yang lebih baik. Agama ada untuk mengatur kehidupan manusia supaya kehidupan manusia menjadi terarah dan teratur. Dalam agama, kita meyakini bahwa ada Sang Pencipta alam semesta beserta isinya, termasuk juga kita yang kita sebut sebagai Tuhan. Dalam agama dan kepercayaan, kita tentu mengenal istilah teologi atau ketuhanan. Secara teologi, keyakinan manusia ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama adalah monoteisme. Kelompok ini meyakini bahwa hanya ada satu Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan ini Maha Esa, dan tak dapat dipersekutukan. Ajaran ini dibawa oleh seluruh nabi dan rasul sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW sebagai penutup dari para nabi dan rasul. Adapun jumlah nabi dan rasul itu berjumlah lebih dari 124.000 orang. Kelompok kedua adalah politeisme, atau yang biasa kita kenal adalah animisme, dinamisme. Kelompok ini memuja beberapa dewa yang mereka percaya sebagai pengendali dan pencipta alam semesta ini. Di antara kelompok ini ada yang memuja bintang, matahari, api, namun ada juga yang memuja pohon-pohon, berhala ataupun yang bersekutu dengan makhluk lain. Kelompok ketiga adalah ateisme, yaitu kelompok yang sama sekali tidak percaya dengan adanya Tuhan. Mereka meyakini alam semesta itu ada dan tak ada yang menciptakan. Kelompok ini menganggap agama seperti tahayul dan tak percaya dengan hal gaib. Mereka hanya percaya dengan sesuatu yang terlihat. Kelompok keempat adalah agnostik. Kelompok ini bisa dibilang seperti orang yang ragu-ragu. Mereka masih beragama, hanya bisa dibilang antara yakin atau tidak. Lalu, apakah Islam itu? Apakah sekedar agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Ternyata tidak. Islam secara makna adalah selamat. Agama Islam itu artinya petunjuk keselamatan untuk manusia. Agama ini membawa ajaran tauhid, yaitu mengesahkan Tuhan, atau bisa kita sebut dengan monoteisme. Agama ini sebenarnya sudah dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama, dan disempurnakan oleh Nabi dan Rasul setelahnya, hingga Nabi Muhammad SAW. Lalu, berarti semua Nabi dan Rasul itu beragama Islam. Banyak pendapat para alim ulama yang mengatakan bahwa semua nabi membawa ajaran Islam. Pernyataan ini saya amati dari banyak pengajian yang dipimpin berbagai pemuka agama. Dan, satu hal yang menguatkannya adalah sebuah statement dari seorang Habib yang juga belajar filsafat, yaitu Habib Jafar Hussein. Jika semua nabi dan rasul membawa ajaran Islam, lalu, kenapa ada Yahudi, Nasrani, Buddha dan lain-lain? Ini yang jadi masalah. Kalau semua nabi bawa ajaran Islam, lalu bagaimana awalnya muncul agama-agama itu? Ternyata saya menangkap sebuah kisah. Kisah di mana sebagian orang tak mau meyakini akan adanya nabi yang selanjutnya. Jadi begini, Nabi Musa alaihissalam membawa ajaran Islam untuk kaumnya, yaitu Bani Israel di zaman beliau. Lalu, Nabi Isa membawa ajaran Islam untuk kaum Bani Israel di zaman beliau, dan terakhir Nabi Muhammad membawa ajaran Islam untuk manusia akhir zaman. Lalu bagaimana dengan wilayah lain di dunia?
Ternyata di setiap kaum atau bangsa terdapat juga nabi-nabi lain. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang terbaik di tengah kaum tersebut dan hidup sebelum Nabi Muhammad. Apakah Siddhartha Gautama Konghucu, Plato adalah nabi? Wallahu alam. Bisa jadi mereka adalah para nabi, karena mereka adalah orang terbaik di tengah suatu kaum dan hidup sebelum Nabi Muhammad lahir. Sebagai contoh, ajaran Buddha sebenarnya adalah monoteisme. Ajaran Buddha menentang kasta yang ada di dalam ajaran Hindu. Ajaran Yahudi dan Nasrani pun awalnya mengajarkan monoteisme. Munculnya politeisme. Mungkin saat ini ada banyak sekali agama dan kepercayaan. Sekarang ini, kita mengenal monoteis, politeis, ateis, dan agnostik. Kalau monoteis itu adalah ajaran tauhid yang dibawa oleh para nabi dan rasul, termasuk Nabi Adam. Lalu, bagaimana munculnya politeisme? Ada sebuah kisah yang pernah diriwayatkan oleh salah satu orang. Awal munculnya politeisme itu berawal dari kesalihan kelima anak Adam alaihissalam. Kesalihan kelima orang ini begitu dikenang masyarakat. Ketika kelima orang ini meninggal, pengikutnya ingin mengabadikan kisah hidup mereka. Iblis yang bersemayam di ego dan hawa nafsu membisiki orang-orang untuk membuat monumen sebagai pengingat. Maksud awal membuat monumen ini memang baik. Akhirnya, dibuatlah monumen itu, dan seiring berjalannya waktu, generasi itu akhirnya meninggal. Setelah generasi berganti, iblis kembali membisiki generasi penerusnya dengan sebuah tipu daya. Iblis mengatakan bahwa nenek moyang mereka menyembah kelima patung itu. Karena hebatnya tipu daya iblis itulah akhirnya semua anak cucu Adam menyembah kelima berhala itu. Disitulah munculnya politeisme untuk yang pertama kalinya. Karena anak cucu Adam sudah tersesat, Tuhan akhirnya menurunkan kembali para nabi dan rasul di tengah-tengah mereka untuk membawa ajaran yang sama dengan apa yang dibawa Adam alaihissalam, yaitu ajaran tauhid. Namun ajaran itu terus disempurnakan seiring dengan perkembangan peradaban dan kondisi suatu kaum di masa itu. Keadaan itu berlanjut hingga nabi dan rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran tauhid yang paling sempurna dibanding dengan pendahulunya. Munculnya ateisme dan agnostik. Seiring waktu berjalan, agama-agama ini terus tumbuh, dan semakin maju zaman semakin banyak orang yang mengkotak-kotakkan keyakinan yang mereka anut. Maka Islam yang awalnya adalah petunjuk keselamatan justru berakhir dengan berbagai perpecahan. Memang, awalnya beda pendapat, namun masih saling menghargai. Hanya saja, generasi penerusnya itu justru membuat berbagai aturan tambahan yang justru membuat sebagian pemeluk agama ini seolah terbelenggu. Apakah hanya pada agama Islam fenomena ini terjadi? Tidak. Pada sekitar abad ke-9 hingga abad ke-13 Masehi, di Eropa muncul zaman kegelapan. Apa itu zaman kegelapan? Zaman kegelapan kala itu adalah dominasi negara dikuasai kaum gereja kelompok agamis. Semua ilmu pengetahuan dilarang. Bahkan, seorang raja sekalipun tunduk pada kaum agamis. Di masa inilah mulai hilangnya nilai-nilai spiritual dari penganut agama. Di masa ini pula banyaknya peperangan yang mengatasnamakan agama, baik itu antar penganut agama yang berbeda ataupun penganut agama yang sama. Dan karena dampak itulah akhirnya muncul sekularisme, dan lahirlah era Renaissance, yaitu era kebangkitan ilmu pengetahuan di sekitar abad ke-14. Era Renaissance ini berdampak pada munculnya kelompok yang meragukan keberadaan Tuhan agnostik. Mengapa hal itu terjadi? Karena banyaknya kejahatan ataupun peperangan yang mengatasnamakan agama. Hilangnya nilai-nilai spiritualitas pada pemeluk agama inilah penyebab dari penyalahgunaan agama. Agama yang awalnya baik justru dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk kepentingannya sendiri. Puncak perkembangan kelompok agnostik akhirnya memunculkan kelompok ateis. Faham ateis akhirnya berkembang pesat, dan puncaknya adalah ketika muncul teori komunisme yang digagas Karl Marx dalam buku Das Kapital di sekitar tahun 1800-an Masehi. Kelompok ini sama sekali tidak percaya dengan hal gaib, termasuk keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum mengetahui siapakah yang dimaksud orang kafir ini, mungkin, nantinya akan ada perbedaan pandangan dari yang kita bayangkan. Tapi sebelumnya, kita akan membahas apa itu umat Nasrani dan Yahudi yang dikemukakan dalam Al-Quran. Sebutan kaum Nasrani selama ini adalah orang yang berpegang teguh pada kitab Injil yang dibawa Nabi Isa AS, dan Yahudi menurut kita adalah orang yang meyakini dan berpegang teguh pada ajaran Nabi Musa. Apakah ini benar? Mungkin ini benar, tapi setelah saya amati lagi ternyata ada yang harus ditambahkan.
Siapa orang Yahudi sesungguhnya? Orang Yahudi itu mungkin bisa kita sebut sebagai kaumnya atau pengikutnya Nabi Musa. Apakah itu benar? Dari pertanyaan di atas, kita jawab benar. Mereka adalah pengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa dengan kitab Taurat ataupun Nabi Daud dengan kitab yang bernama Zabur. Tapi, jika kita amati lagi, ternyata ada satu hal yang spesifik mengenai siapa itu orang Yahudi. Ternyata, orang Yahudi yang dimaksud di dalam Al-Quran itu adalah sebagian umatnya Nabi Musa yang tak mengakui kenabian Muhammad, sehingga dengan segala cara mereka berusaha memanipulasi kitab Taurat ataupun Zabur. Mereka dengan sengaja menghilangkan sebagian ayat dari kitab suci mereka. Tapi, apakah masih ada yang mempertahankan keaslian kitab tersebut? Jawabnya, kemungkinan masih ada. Mereka yang masih mempertahankan keaslian kitab Taurat dan Zabur itu kemungkinan tidak termasuk orang Yahudi yang dimaksud di dalam Al-Quran. Siapa orang Nasrani itu? Kaum Nasrani atau yang kita kenal dengan Nasoro adalah kaum yang menganut ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Seperti halnya umat Yahudi, umat Nasrani ini mempunyai kitab suci yang bernama Injil. Sama halnya dengan umat Yahudi, sebagian umat Nasrani ini ada yang menolak kenabian Muhammad. Bentuk penolakan mereka dilakukan dengan mengubah ayat-ayat di dalam kitab suci mereka. Apakah semua penganut ajaran Nabi Isa melakukan itu? Ternyata tidak. Hal ini terbukti dengan kisah bertemunya Abu Talib dan Muhammad bin Abdullah dengan seorang pendeta yang bernama Humairoh. Lalu, setelah Nabi Muhammad meninggal, agama Nasrani pun terpecah. Ada banyak agama Nasrani di dunia, dan ternyata antara umat Nasrani satu dengan lainnya punya ritual dan gereja yang berbeda. Siapa orang kafir yang dimaksud? Orang kafir yang dimaksud Al-Quran, atau kitab Taurat, Zabur dan Injil itu sebenarnya sama, yaitu orang yang tidak mau menerima ajaran tauhid atau monoteisme. Mereka bisa tergolong penganut ajaran politeisme, ataupun ateisme. Jadi, orang yang nyata-nyata disebut kafir dalam Al-Quran itu adalah orang yang tak mau menerima ajaran tauhid walau telah datang kepada mereka mengenai ajaran ini. Mereka memilih keyakinan di luar dari monoteisme, yaitu keyakinan bahwa Tuhan itu Maha Esa dan tak dapat diserupakan dengan apapun. Kemungkinan khilafnya kita, dari uraian di atas, bisa jadi sebutan Yahudi dan Nasrani itu sebenarnya diperuntukkan bagi sebagian umat Nabi Isa dan Nabi Musa yang membelokkan kitab suci Taurat dan Injil. Tentu kita ingat sebuah kisah yang pernah diceritakan ketika Nabi Muhammad tengah pergi ke suatu daerah dengan pamannya yaitu Abu Thalib. Di sana ada seorang pendeta yang mengingatkan Abu Thalib untuk menjaga Nabi Muhammad, karena sang pendeta melihat kenabian beliau. Penyimpangan ini berawal dari sebagian tokoh agama tersebut tak mau mengakui Nabi Muhammad. Mereka memanipulasi kitab suci mereka sehingga ajaran itu justru keluar dari nilai-nilai tauhid. Ada yang menjadi politeisme, dan ada juga yang menjadi ateisme ataupun agnostik. Itulah sebabnya mengapa ada kaum Yahudi dan Nasrani dikatakan sesat. Mungkin, kaum yang dimaksud tersebut sebenarnya adalah kaum yang menerima kitab suci sebelum Al-Quran dan mereka justru membelokkan makna kitab sucinya. Mereka itu digolongkan sebagai orang kafir, namun tidak bagi penganut ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa yang tetap mempertahankan keaslian kitab suci tersebut Taurat, Zabur dan Injil. Khusus di dalam sebuah riwayat Muslim, umat Islam mengenal istilah kafir dan ahlul kitab. Siapa itu ahlul kitab? Ahlul kitab adalah orang yang meyakini dan masih berpegang teguh pada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Lalu, samakah mereka dengan orang kafir? Ternyata tidak. Kendati ritual mereka beda, namun mereka tetap mengesahkan Tuhan atau bagi umat Islam, mereka tetap menganut ajaran tauhid walau beda ritualnya. So, apakah mereka tetap Islam? Wallahu alam. Bisa jadi mereka tetap Islam, walau mereka menyebut Tuhan dengan sebutan yang berbeda dengan kaum muslimin. Di akhir zaman, yaitu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, perpecahan umat beragama mulai terjadi. Di akhir zaman inilah, kata Yahudi, Nasrani disematkan pada mereka berdasarkan kitab suci yang diyakini mereka. Umat Yahudi disematkan pada orang yang masih menggunakan Taurat dan Zabur, lalu Nasrani pada kaum yang menggunakan Injil, dan Islam pada kaum yang menggunakan Al-Quran. Selain permasalahan yang tadi saya urai di atas, perbedaan faham juga terjadi di dalam umat Islam itu sendiri. Namun, perbedaan kian meruncing karena adanya ego dari sebagian penganut agama yang kian meruncing. Permasalahan pun muncul, hingga saling menghina antar umat beragama sehingga terjadilah perang salib. Perpecahan di antara penganut agama yang sama pun terjadi di zaman ini,
seperti aling menyesatkan di antara sesama umat Islam, dan lain sebagainya. Akhir-akhir ini, karena kurangnya spiritualitas, banyak sekali terjadi kekerasan yang mengatasnamakan agama. Banyak juga orang yang ragu untuk beragama dan justru menjadi ateis. So, dengan tulisan ini, saya mengajak teman-teman untuk tetap meyakini keyakinan kalian masing-masing tanpa perlu memperdebatkan siapa yang paling benar. Silahkan yakini keyakinan kalian tanpa perlu menghujat ataupun mencampurkan keyakinan kalian. Semoga bermanfaat.